Kita akan membahas tentang pendidikan seksual pada anak ya. Eh, kita harus lebih awas memperhatikan pendidikan anak-anak kita ya, terkait seksualitas. Misalnya kalau kita lihat kasus dugaan penyimpangan seksual anak di Kabupaten Garut dengan budaya dodombaan ya, ini sebuah peringatan buat kita semua. Jadi dodombaan itu hanya adu ketangkasan dengan patung domba kayu sebetulnya. Tidak ada unsur seksualitas di sana. Bahkan dodombaan ini sesuatu yang dibanggakan oleh masyarakat di sana. Tapi ternyata sejumlah anak ini mengeksplorasi budaya yang ada menjadi bernuansa seksual. Dari mana mereka mempunyai ide itu? Ternyata mereka melihat film-film dari gadget mereka, film-film porno ya, yang kemudian menginspirasi, oh dodombaan ini bisa dikaitkan. Jadi tidak ada orang yang secara fisik hadir mengajari mereka, tetapi mereka bisa mendapatkan semua itu di dunia maya. National Society for the Prevention of Cruelty to Children itu mengemukakan bahwa media sosial terutama Instagram ini yang jadi sarana terjadinya kejahatan seksual anak ya. Tercatat itu ada 1944 kasus dalam tempo 6 bulan di Inggris, yaitu tahun 2018. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia keadaannya tidak lebih baik ya. Jadi banyak orang tidak memperhatikan pendidikan anak. Kerap terjadi aktivitas yang cenderung erotik, misalnya bumbung, nyawer. Ini bisa disaksikan oleh anak-anak. Demikian juga percakapan orang dewasa yang bernada cabul ya, tulisan, film, atau bahkan terjadi juga hubungan seksual yang ternyata disaksikan oleh anak-anak. Ini terjadi bukan hanya di kalangan orang-orang yang tidak berpendidikan, tetapi juga di kalangan orang-orang yang berpendidikan tetapi tidak mempedulikan masalah pendidikan anak. Jadi ketiadaan fasilitas yang aman untuk relasi seksual orang dewasa ini masalah besar di masyarakat, terutama kemiskinan ya. Kemiskinan itu membuat banyak suami istri harus tidur bersama anaknya, bersama ponakan, bersama anggota keluarga lain dalam ruangan yang terbatas. Jadi tidak heran kalau banyak anak tuh jadi terlalu matang seksual ya sebelum waktunya, karena mereka bisa menyaksikan, mereka bisa mendengar banyak hal di lingkungan hidup sehari-harinya. Ini membuat mereka menjadi matang sebelum waktunya. Penelitian dari Wilhelmine Krabex itu mendapati bahwa pendidikan seksual yang komprehensif ternyata itu membantu orang muda berperilaku lebih baik. Ini tentu jadi perdebatan di Indonesia ya, karena kadangkala pendidikan seksual itu dianggap sebagai hal-hal yang porno. Saya masih mendapati misalnya buku biologi yang mengajarkan tentang struktur fisik manusia itu dianggap porno. Anak-anak tertawa dengan nada seperti menemukan hal yang cabul. Sebetulnya hal-hal semacam ini kan harus dibicarakan secara terbuka dengan nada mendidik. Namun tetap harus dikritisi agar bukan menjadi penyempitan makna, bukan sekedar pendidikan seksual komprehensif itu dimaknai sebagai bagaimana mendapatkan seks yang aman dan sehat. Pendidikan seksual pada anak di Indonesia itu idealnya mencakup bidang religius dan moral, kesehatan fisik, kesehatan psikis dan perilaku, lalu pengamanan diri, juga pengetahuan hukum. Mengapa ini penting buat anak? Pengetahuan hukum misalnya ya. Untuk banyak anak yang usianya baru usia rata-rata belasan tahun SMP, mungkin dalam pikiran mereka seksualitas itu, relasi pacaran itu lebih ke arah pengungkapan diri, pengungkapan rasa cinta, rasa ingin tahu. Tetapi dalam hukum pidana Indonesia tidak demikian. Dan banyak kasus di mana anak menjadi korban karena ketidaktahuan mereka. Jadi siswa SMP pria memegang anggota
vital pacarnya yang masih sampai sama-sama SMP juga, atau bahkan sampai terjadi hubungan seksual, yang dimaknai dalam kepala mereka hanyalah ini relasi cinta, ini uh, ingin tahu dan hal-hal yang demikian gitu. Tapi yang terjadi kemudian ternyata mereka masuk dalam ranah hukum pidana, kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap anak. Itu pentingnya mengapa mereka harus mengetahui aturan hukum. Jadi nggak sembarangan bertindak ya. Memang ada resiko jika hukum tidak disertai moralitas. Pengetahuan tentang hukum itu dipakai oleh anak-anak untuk mencari jalan supaya tidak bisa atau tidak mudah diketahui. Dalam dunia anak-anak ini, dunia siswa remaja, biasanya memang saya dapati ya, banyak kasus di mana ada pimpinan-pimpinan kelompoknya, ada solidaritas kelompok yang membuat orang dewasa sukar untuk masuk ke dalam wilayah ini, membuktikan bahwa ada suatu tindak pidana. Apalagi saksinya nanti semua adalah anak-anak. Jadi ajaran agama, batasan moralitas ini jadi ranah kerja utama para pemimpin umat, kerja utama orang tua, guru. Lalu pengetahuan bidang kesehatan fisik, psikis, perilaku ideal itu idealnya dipahami oleh semua anak dan orang tua tanpa kecuali. Jadi pengetahuan kesehatan fisik, misalkan saat bicara tentang dampak kesehatan anak ya yang menikah atau hamil dari sudut pandang medis, ini pertumbuhan fisik anak diperkirakan itu masih berlangsung sampai 7 tahun setelah pubertas. Kalau Dr. Astrid Kusumo Astuti itu mengatakan bahwa menutupnya lempeng pertumbuhan manusia itu di usia sekitar 20 atau 21 tahun. Jadi jika seorang anak perempuan hamil di bawah usia itu, terjadilah perebutan pertumbuhan antara janin dalam kandungan si ibu dengan antara janin dan ibunya ya. Ibunya masih anak-anak yang harus bertumbuh, janinnya pun harus bertumbuh. Ini dari segi kesehatan jelas bukan kondisi yang ideal. Jadi urgent bagi anak untuk paham bagaimana membela dan mengamankan dirinya. Kesehatan seksual ini dapat terjadi di tempat yang dianggap aman, antar sesama anak, antar anggota keluarga, dan terutama di lingkungan terdekat mereka. Jadi para siswa, anak-anak ini mesti paham tentang pengamanan diri, tentang apa itu kesehatan fisik, dan juga mereka mesti paham batasan hukum atas perilakunya. Hal yang dianggap hanya bercanda, remeh, atau permainan anak-anak mungkin sudah terkategori sebagai tindak pidana. Seperti kasus yang saya sebutkan tadi, kasus jodombaan, anak-anak itu mungkin telah berkali-kali melakukan dan menganggap ya itu hal yang biasa, ya hanya lucu atau keasikan yang bukan tindak pidana. Lalu yang sering terjadi, anak laki-laki, sekarang juga anak perempuan yang mengangkat rok temannya, menyentuh organ seksual, mengintip, memotret, mempublikasi foto yang tidak senonoh di internet. Bahkan terjadi juga ini di sekolah-sekolah yang relatif dianggap sekolah yang bagus ya, sekolah yang aman, karena pengawasan misalnya CCTV yang harusnya ada di tempat-tempat di mana mata guru, mata pendidik tidak bisa lihat langsung, ini jarang dipasang, misalnya di kamar mandi atau di belakang sekolah. Karena justru di tempat-tempat yang tersembunyi itu sangat mungkin terjadi tindak pidana oleh anak. Tindak pidana oleh anak ini tidak menghilangkan unsur pidananya ya. Pengurangan hukuman iya. Jadi jurisprudensi itu mengatur ancaman pidana minimum terdakwa anak itu hanya dikurangi setengah dari ancaman minimum ketentuan hukum pidana yang terkait yang untuk orang dewasa. Masalah pemidanaan ini hal yang tampak dilematis ya. Jadi ada
ada sejumlah besar masyarakat anak-anak yang harus dilindungi dari orang yang punya masalah dengan perilakunya, perilaku yang merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dalam hal ini dilakukan oleh anak. Nah, anak sebagai pelaku tindak pidana jika dikembalikan ke masyarakat begitu saja, katakan tidak dipenjara ya, atau tidak ada hukuman yang memaksa dia untuk tunduk pada sistem, ada ketidakpuasan, rasa ketidakadilan di masyarakat yang terlukai, terutama yang menjadi korban. Jadi misalkan kalau anak kelas 6 SD dia melakukan serangan seksual pada anak kelas 4 SD, korban yang anak kelas 4 SD tentu akan sangat terganggu, baik korbannya maupun orang tuanya dan lingkungannya, kalau pelakunya yang masih kelas 6 SD ini tidak dihukum. Tapi bila dia dihukum, pertanyaannya adalah apakah ini mendidik, apakah ini sesuai dengan tujuan penghukuman sendiri. Penghukuman artinya upaya membuat jerah. Begitu pelaku ini ya masih usianya mungkin masih 11-12 tahun, masih kelas 6 SD, dimasukkan di dalam rumah tahanan anak saja, dia bukan cuma berhadapan dengan anak yang seusia, tetapi juga dengan semua orang yang diduga melakukan kejahatan di usia anak-anak, itu kan 18 tahun ke bawah. Bila dia satu sel dengan anak yang usianya sudah 18 tahun, menjelang 18 tahun ya, bisa dibayangkan relasi apa saja yang bisa terjadi di dalam sel di rumah tahanan. Kita bisa prediksi banyak hal. Yang pasti terjadi transfer pengetahuan yang belum tentu positif, lalu bisa jadi orang yang sedang mengalami tekanan, anak yang sedang mengalami tekanan yang usianya lebih tinggi, ini melampiaskan kekesalannya atau kelainan seksualnya atau pikiran atau kelainan mentalnya kepada anak yang lebih kecil. Perlindungannya di dalam rutan itu bisa jadi sangat minim. Saya sebagai advokat sangat sering mendengar hal-hal semacam ini. Pembuktiannya sulit, tetapi ada indikasi kuat memang terjadi peristiwa-peristiwa pidana di balik rutan atau lembaga pemasyarakatan ya. Nah, sistem pendidikan ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi mengajari anak mengenal dirinya, tubuhnya, alat-alat reproduksinya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan terhadap dirinya, dan sebaliknya juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada tubuh orang lain.